Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai perbedaan antara apa itu tipe data reference dengan tipe data primitif. Baik, Anda sebelumnya sudah belajar tentang data-data primitif ya. Data primitif ada apa saja? Kemarin ada yang bentuknya bilangan bulat ya, bilangan bulat seperti misalnya integer ya, kemudian apalagi byte dan seterusnya. Lalu ada bilangan real ya, bilangan real ini ada misalnya floating point ya, atau double ya. Kemudian ada tipe data primitif karakter, dimana kalau kita mau menuliskan karakter jangan lupa pakai tanda kutip. Lalu ada boolean ya, boolean itu nilainya hanya true dan false. Nah, itu adalah tipe-tipe data primitif ya. Untuk bilangan bulatnya ini ada 4 tipe data yang bisa Anda gunakan di Java ya. Bagaimana dengan string? Apakah dia termasuk tipe data primitif? Dia tidak termasuk tipe data primitif ya. Jadi string itu adalah kumpulan dari array of character. Jadi Anda bisa bayangkan tipe data primitif itu sebagai atomnya. Kalau di kimia itu kayak atom ya. Jadi yang dia betul-betul tipe data dasar primitif yang sudah disediakan oleh Java. Anda tinggal pakai. Bagaimana dengan string? Nah, string ini adalah kumpulan dari data primitif, yaitu karakter. Kumpulan dari karakter akan membentuk sebuah string, atau kalau di kimia mungkin ini adalah molekulnya. Jadi Anda bisa analogikan seperti itu ya, atom dan molekul. Nah, tipe-tipe data primitif berbeda dengan tipe data non primitif seperti string. Nah, yang non primitif ini kita sebut sebagai tipe data reference. Kenapa reference? Karena penyimpanan datanya di dalam memori itu berbeda, tidak seperti tipe data primitif ya. Misalnya next slide ya. Saya punya integer gitu ya. Oke, kita akan buat sebuah kelas ya. Kita akan buat kelas XYZ saja. Nah, saya punya integer A sama dengan 5. Nah, bagaimana proses penyimpanan A di dalam memori? Dia disimpan secara langsung seperti ini ya, di dalam memori tanpa menggunakan referensi. Nah, gitu ya, A5. Misalnya saya bikin lagi karakter B sama dengan B. Nah, ini langsung kita isikan. Bagaimana dengan tipe data reference? Nah, string ini adalah tipe data reference. Misalnya string H sama dengan hello. Nah, hello ini adalah kumpulan dari karakter. Jadi, dia akan disimpan seperti, nah ini ya, saya gambarkan lagi di sini, atau kita bikin aja kotak baru ya. Ini namanya stack gitu ya. H isinya adalah reference. Reference kemana? Reference ke alamat lain di mana kita akan menyimpan data dari H tersebut. Nah, seperti ini. Itulah bedanya tipe data reference dengan tipe data primitif. Cara penyimpanannya pun berbeda ketika di memori ya. Nah, ini kita simpan di heap datanya. Contoh lagi ya. String X sama dengan XYZ. Ya, di sini misalnya ya, ini adalah reference ke alamat lain. Misalnya kita simpan di sini XYZ.
begitu ya. Nah, kalau saya buat lagi string y sama dengan hello, ini khusus untuk string ya. Y sama dengan hello, karena isinya sama-sama hello dengan H, dia akan merefer ke alamat yang sama, begitu ya. Karena kalau string ini adalah disebut sebagai immutable object ya, nanti akan dibahas di PO2 ya, di materi berikutnya. Nah, itu perbedaan antara data primitive dengan reference. Contoh lagi ya, misalnya kita next slide ya. Saya punya kelas, kita buat kelas baru ya. Oke, case sensitif ya. Public kelas, katakanlah jangan kucing deh, biar yang lain aja. Misalnya adalah buku ya. Oke, karena di Java tidak menyediakan tipe data buku, kita buat sendiri ya tipe data buku. Buku ini memiliki, katakan nama variabelnya adalah judul. Lalu dia memiliki mungkin ISBN atau apapun itu ya. Akan saya beri tipe string, lalu ISBN-nya karena panjang mungkin string juga ya. Tahun. Nah, tahunnya ini kita berikan saja nilai integer. Oke. Kemudian di kelas lain, di kelas utama, ini kelas utamanya ya, saya buat ini some code aja ya. Saya buat sebuah variabel bertipe buku. Nah, cara bikin variabelnya juga beda ya. Ini namanya objek ya, jadi kita harus instansiasi. Katakan namanya buku PO1. Nah, bagaimana mengisikannya? Bukan inisialisasi lagi, tapi instansiasi. Kita pakai operator new, lalu ini konstruktornya, gitu ya. Oke, buku PO1. Jadi PO1 ini bertipe buku ya, declare gitu, kita sudah deklarasi. Lalu di sini kita instansiasi ya, maka terbentuklah sebuah objek PO1. Nah, objek PO1 ini adalah tipe data reference. Ketika di memori akan terbentuk seperti ini. Oke, PO1 isinya adalah, nah isinya apa? Apakah judul, ISBN atau tahun? Karena dia memiliki tiga-tiganya. Karena itu dia berikan reference ke tempat lain, dimana mungkin di situ ada judul ya, ada ISBN dan ada tahun. Jadi data PO1 sebagai objek itu merefer ke alamat lain. Makanya ini disebut tipe data reference. Nah, tipe data reference itu apa? Ya, dia adalah sebuah objek ya. Sementara kalau variabel bertipe primitif kita tidak sebut reference type, dia adalah tipe data primitif saja seperti yang sebelumnya, karena dia pengisiannya secara by value bukan by reference, secara langsung. Jadi istilahnya kalau dianalogikan, ini adalah atomnya, ini adalah atomnya ya. Lalu untuk reference itu seperti objek ya, objek tadi adalah reference, itu adalah molekulnya. Apakah boleh dalam sebuah objek terdiri dari beberapa tipe data primitif? Jelas boleh ya. Dalam sebuah objek memiliki instant variable. Oke, kita sebut ini sebagai instance variable dengan bermacam tipe. Jadi di dalam instant variabelnya boleh dia bertipe data primitif seperti integer tahun ini.
Atau di dalam instance variabelnya boleh bertipe data reference atau berupa objek lagi. Seperti itu. Jadi di dalam instance variabel sebuah objek kan seperti molekul ini ya, boleh ada molekul lagi dan juga boleh ada atom. Jadi ada tersusun atas atom-atom dan molekul-molekul gitu ya. Atau molekul yang tersusun atas atom-atom, kurang lebih analoginya seperti itu. Baik, itu penjelasan antara instance variable versus reference type variable. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.